pengelolaan keuangannya bagus, dan kita juga yang mempelopori untuk jemaah tuh mulai menabung untuk umroh, Kak. Itu terkait nama ini kayaknya masyarakat masih banyak yang belum tahu atau gimana ya nih Bang? Nah, banyak yang belum tahu biasanya, Kak. Biasanya makanya orang tua sekarang ini ngasih nama anak udah mulai 3 kan, 3, 4. Oh, itu ternyata pengaruh ya untuk pembuatan paspor. Tapi yang lebih utama bagi calon jemaah, setiap sholat, setiap ibadah, mintanya sama Allah biar dimudahkan, biar dipilihkan, biar sampai ke tanah suci dengan semboyan labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, kembali lagi bersama kita tim Insight Pontianak di Insight Talk. Kali ini bersama saya Dina Prihatini Wardoyo. Sahabat Insight, tema kita di hari ini sangat spesial. Tentunya kita akan membahas terkait dengan perkembangan travel yang ada di Kalimantan Barat. Sudah bersama saya, hadir bersama saya di hari ini Bang Rafli Maulana, Business Manager HMB, Haji Mabrur Barokah Tour and Travel. Assalamualaikum Bang Rafli. Waalaikumsalam Kak Dina. Ya, senang sekali bisa kita bersama tim Insight nih, Insight Talk nih Bang Rafli. Bang Rafli, seperti tema yang tadi udah saya sebutkan, perkembangan travel, mungkin plus umroh kali ya, di Kalimantan Barat. Bisa Bang Rafli jelaskan ke sahabat Insight yang ada di ini teman-teman online kita. Ya. Alhamdulillah ya, terima kasih Kak Dina udah ngundang di Insight Pontianak ya, di acara Insight Talk. Nah, saya Bang Rafli. Alhamdulillah ini musim umroh sudah mulai berjalan lagi Kak Dina, musim haji sudah berakhir. Kalau umroh itu ada musimnya, kayak sekolah atau kayak liga bola kan. Nah, jadi awal musim itu ketika jemaah haji sudah pada pulang ke negara masing-masing, barulah visa umroh keluar. Nah, biasanya waktunya lebih kurang 30 hari setelah haji kita bisa mulai umroh. Nah, ini alhamdulillah di awal Juli sudah mulai ada keberangkatan dari teman-teman travel umroh di Indonesia dan berakhirnya biasanya di bulan Syawal, ba'da atau setelah Idul Fitri. Nah, seperti itu. Nah, cuman di musim baru ini mesti diketahui dengan calon-calon jemaah, aturan-aturan baru sudah mulai banyak diupdate. Kalau saya pribadi biasanya wait and see. Kawan-kawan dulu berangkat 1-2 rombongan, kita lihat perkembangannya, baru kita jalan. Nah, ini alhamdulillah kawan-kawan aman. Kalau yang terbaru ini Kak Dina, sekarang kita vaksinnya nambah. Dulu vaksinnya cukup meningitis saja, sekarang dari pemerintahan Arab Saudi sama Kementerian Kesehatan Indonesia ditambah vaksin polio. Nah, jadi berarti ada 2 satu vaksin. Jamaah 2 vaksin. Vaksin COVID sudah tidak lagi dicek, nah tapi kita lebih ke 2 vaksin ini. Terus sekarang peraturannya juga lebih ketat, tapi dengan ketatnya peraturan ini sebenarnya untuk keamanan jemaah. Sekarang tidak bisa travel tuh sembarangan, kita ambil hotel, ambil fasilitas itu sudah terdaftar di Kementerian Pariwisata Arab Saudi. Contohnya hotelnya harus terdaftar. Nah, barulah visanya bisa kita ajukan. Nah, kok dulu kan hotel bisa ambil di aplikasi, dulu seperti itu ya. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi, hotel-hotel harus terdaftar di aplikasi Nusuk namanya. Itu punya pemerintah Arab Saudi. Nah, barulah kita bisa isut visa. Nah, seperti itu tadi lebih kurang. Ya, Bang Raffi tadi udah menjelaskan terkait dengan teknisnya lah, termasuk dengan suntikannya itu. Itu berlaku sejak kapan Bang? Atau sejak ini awal musim. Gitu. Sejak awal musim. Jadi jemaah yang udah vaksin meningitis akhirnya sekarang nambah ke polio. Cuman kalau meningitis ini kan 3 tahun 1 kali. Jadi kalau udah 1 kali suntik selama 3 tahun ke depan kita bolak-balik udah nggak perlu lagi ya. Nah, kalau polio ini saya dengar 1 kali seumur hidup. Gitu. 1 kali. Nanti sertifikat dan tanda kita sudah suntik itu semuanya masuk ke aplikasi Satu Sehat. Nah, punya Dinas Kesehatan.
seperti itu. Oke, Bang Rafli, HMB ini Haji Mabrur Barokah ini Ya. berapa tahun, Bang? Alhamdulillah kita udah masuk di tahun ke-14, Kak Dina. Oke. Udah Ternyata remaja udah lah ya. ini ya, apa namanya, lama sekali ya. Iya, lama. Oke, kalau melihat Bang Rafli kan 14 tahun HMB-nya terbangun di Kalimantan Barat. Iya. Melihat perkembangan dari jamaah sendiri nih Bang, kan beberapa mungkin kita melihat kasus-kasus yang terjadi ya gitu. Bagaimana Bang? Apa HMB menyikapi untuk terutama masyarakat Kalimantan Barat di 14 kota lainnya nih selain di kota Pontianak gitu? Iya. Kalau di HMB sebenarnya inti dari kita bisa dibilang dalam tanda kutip bisnis ya, bisnis jasa ini kan intinya kepercayaan Kak. Nah kalau kepercayaan sudah dijaga, insya Allah apa jemaah pun atau calon jemaah pun lebih ke kita. Nah dengan cara apa? Dengan cara kita membuktikan di lapangan. Nah karena kalau cuman ngomong doang, semua bisa bilang amanah kan. Nah tapi kalau misalkan kepuasan jemaah di lapangan itu yang paling penting. Nah sedangkan kita tingkat kepuasan tuh bisa menyentuh angka 95% Kak. Nah 5% itu jemaah yang tidak terpuaskan dengan kita, bahasanya itu mungkin karena permasalahan pribadi biasanya. Nah kadang kan ada orang yang memang sulit dipuaskan atau ada yang kadang-kadang kurang kan. Nah kembali lagi niat ibadahnya. Nah tapi sejauh ini selama 14 tahun kepuasan jemaah alhamdulillah di HMB Travel kita jaga. Kita menjaga itu Kak tidak hanya pada saat perjalanan, tapi dari awal. Dari dia nyetor uang ke kita, dari kita nerima uangnya, terus kita bantu mereka untuk melengkapi berkasnya, perlengkapannya, pada saat manasik, nah dan terakhir pada saat perjalanan, sampai kepulangan. Nah itu yang kita jaga. Berarti yang diinikan oleh HMB adalah ketika mereka memutuskan untuk bergabung untuk umroh bersama HMB itu, semuanya difasilitasi oleh HMB. Semuanya kita bantu. Nah, seperti itu. Bang Rafli, kalau tadi berbicara terkait dengan anggaran, nah mungkin bisa seperti apa sih pengajuan umroh itu Bang untuk satu orang bisa sampai yang tadi kita sebutkan ada beberapa kasus dia nyangkut, dia tidak bisa berangkat dan sebagainya. Sebenarnya kalau untuk pengajuan umroh seperti apa Bang Rafli? Kalau travel umroh ini kan kompleks Kak ya, ibaratkan kita ini jasa yang menyatukan mata rantai. Nah sedangkan di dunia travel tidak hanya umroh, mata rantai ini kan banyak. Pertama dari visa, kedua dari tiket, terus dari hotel, dari transportasi, catering dan lain sebagainya. Semuanya kita jadikan satu mata rantai menjadi satu buah paket. Nah biasanya kasus di lapangan tadi mata rantai ini ada yang putus. Nah biasanya visanya nggak keluar. Karena visa kenapa nggak keluar? Ternyata hotel yang diambil belum terdaftar misalkan. Terus misalkan jemaahnya belum terkumpul. Akhirnya jadwal keberangkatan yang udah ditentukan nggak dapat tiketnya. Akhirnya gagal berangkat dan lain sebagainya. Nah kalau kami di HMB Travel, SOP-nya itu kita 30 hari Kak sebelum keberangkatan biasanya kita udah bereskan. Nah dari tiket, visa, pembayaran hotel, catering dan sebagainya. Jadi sistemnya juga kita pembayaran di muka. Jadi kita dengan provider yang kerjasama dengan HMB itu juga kerjasama dengan HMB enak karena kita nggak pernah berhutang, kita nggak pernah menunda pembayaran. Ketika kita sudah booking, sudah jemaah udah klop, langsung kita melakukan pembayaran semua. Nah kita selain menjaga amanah ke calon jemaah, kita juga menjaga amanah ke provider atau pihak ketiga yang kerjasama dengan HMB. Nah kayak hotel, pesawat dan lain sebagainya. Kayak itu contohnya. Seperti itu. Artinya itu dijaga oleh HMB. Sehingga 14 tahun ini insya Allah lancar gitu ya Bang ya. Kita juga salah satu travel yang mendapat rekor tidak pernah gagal berangkat Kak. Gitu. Oh itu apa? Artinya slogan atau apa? Enggak, itu memang kalau dari provider biasanya atau dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita, mereka ya kadang yang ngasih kita ini penilaian lah ya. Kemarin kita di tahun 2018 mendapatkan penghargaan dari OJK juga Kak, Otoritas Jasa Keuangan. Waktu itu masih kepemimpinan Bapak Jokowi, pimpinan kita Bapak, kok saya panggil Bang Ciko ya, atau Bapak Abdul Hashim, itu pimpinan dari HMB, itu dapat penghargaan langsung di Jakarta Kak, di Istana Negara.
Nah, Betul. nanti kalau mau ada tampilan slide-nya, Boleh nanti saya nanti tunjukkan dikasih fotonya ke nanti ya. kawan-kawan, ya. Nah, lihat di sini ya. Itu apa Bang? Artinya apa yang diberikan oleh OJK itu Itu atas apa yang udah dilakukan HMB? Itu apa keuangan kita Kak, keuangan kita bagus, arus Oke. kasnya. Nah, kita Artinya satu-satunya pengelolaan travel, keuangan gitu ya? betul, pengelolaan keuangannya bagus dan kita juga yang mempelopori untuk jemaah tuh mulai menabung untuk umroh Kak. Nah, kita bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia membuka tabungan umroh. Nah, kita tidak menyicil umroh, tapi kita menabung umroh, Kak. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu penjelasan tuh Bang Raffi, terutama untuk yang ingin Iya. seperti saya. Nah, seperti itu. Kayak gimana? Program Artinya tabungan kan, ya? Ya, ini kan program tabungan yang mungkin apakah semua itu berlaku di seluruh travel atau hanya HMB atau gimana? Saya kalau mempelopori mungkin di HMB Travel mempelopori sebenarnya tabungan umroh itu di Bank Syariah. Kemarin saya berposisi gini Kak, awal mula sejarahnya buka program tabungan. Saya kita travel yang tidak setuju dengan sistem apa berangkat dulu pulang baru bayar atau dalam tanda kutip berhutang ya. Karena saya hijrah di dunia pertravelan juga atau hijrah dari dunia yang fana ya ke dunia yang lurus ini itu dari dulu dari gara-gara hutang juga. Nah, makanya kita tidak mau jemaah ini berhutang apalagi untuk ibadah. Nah, rukun Islam juga yang kelima sudah sangat jelas, naik haji bagi yang mampu. Nah, jadi kalau menurut saya atau menurut tim kita di HMB Travel, kita sepakat kita tidak ambil bagian untuk dana talangan, untuk cicilan umroh dan sebagainya, kita nggak ambil itu. Nah, kalau ada kawan-kawan yang punya dalil lain atau menggunakan itu mungkin dari travel masing-masing. Nah, kemarin saya berpikir gimana jemaah bisa berangkat umroh dengan cara menabung, tapi saya juga berpikir Kak, saya nggak mau minjam uang jemaah. Karena ini bahaya Kak, minjam uang jemaah kan. Nah, bayangin kalau kita ada 1.000 jemaah tabungan, 1.000 orang itu sudah nabung 10 juta Kak. Berarti di rekening kami, di rekening travel ada 10 miliar uang nganggur. Nah, itu biasa bisikan-bisikan iblis tuh udah mulai tuh. Nah, pinjem dulu, ambil Fortuner dulu, nah ambil rumah dulu, nah jalan-jalan dulu. Toh jemaah nggak tahu 1.000 ini kapan berangkatnya. Betul. Bisikan-bisikan itu yang kita hindari. Akhirnya saya berpikir saya sebagai travel punya calon jemaah dan si jemaah juga aman uangnya. Akhirnya saya keliling kemarin waktu itu belum ada Bank BSI, saya keliling ke bank-bank syariah yang ada di Pontianak. Nah, akhirnya kita kerjasama. Ternyata ada program tabungan, itu tabungan haji sebenarnya Kak, yang dipakai. Jadi jemaah nabung, saya juga bilang sama perbankan, tolong uang jemaah saya jangan dikacau. Maksudnya jangan dikacau, saya nggak mau ada potongan administrasi. Saya juga nggak mau jemaah saya ini dikasih bagi hasil, nggak perlu. Yang penting uang dia senominal aman 1 juta, 1 juta jangan dikacau. Uangnya ada 2 juta, 2 juta, jangan dipotong, jangan ditambah. Akhirnya ada program tabungan dan mereka haji. menyetujui itu ya Bang? Biasanya kan kalau Bang kan pasti diputar. Ternyata ada juga programnya Kak. Nah, gitu. ada programnya. Berarti nyambung lah istilahnya. Nyambung. Nah, akhirnya sekarang udah bergabung bank-bank syariah adalah di BSI. Dan sekarang berlanjut program tabungan. Jadi jemaah itu nabung Kak di HMB Travel itu setoran awal 1.100.000. 1 jutanya itu bentuk kerjasama. Nanti mereka dapat namanya ID Baitullah dari HMB senilai 1 juta kartu. 100.000-nya kita buka rekening tabungan. Nah, nanti dari rekening tabungan ini sudah ada nomor rekeningnya, jemaah tinggal nabung. Nabungnya ke rekening sendiri. Nah, bukan ke rekening travel. Jadi kalau dalam tanda kutip amit-amit HMB tutup, uang mereka aman. Tetap ada ya? Nah, ada. Nah, cuman di buku tabungan itu tidak ada ATM-nya. Takutnya kan kayak Kak Dina nabung 1 juta. Tiba-tiba ada godaan yang tadi malah bilang kan. Nariknya malah kebanyakan ditarik kan. Ada promo, ada mau lebaran ya ditarik dulu. Nah, kalau kita nggak ada ATM-nya, jadi uangnya bisa masuk, nggak bisa keluar. Bisa ditariknya kapan? Bisa ditariknya ketika mau berangkat atau keadaan mendesak Kak, bisa ada musibah atau apa seperti itu. Dan itu disetujui oleh HMB ke Iya, harus disetujui BSI-nya ya. Betul. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah program ini berjalan. Nah, udah berapa tahun tuh Bang Raffi? Ini saya mulai di tahun 2018 Kak. Nah, jadi udah mulai lebih kurang 7 tahun lah. Nah, udah ribuan jemaah tabungan kita. Dan biasanya mesti diketahui juga sama calon jemaah, biasanya nabung umroh ini pemancing aja, pemancing bukti keseriusan kita mau umroh Kak. Banyak orang cuma ngomong saya mau umroh, tapi hanya di mulut kan. Nah, bentuk keseriusan kita, bahasanya kita
membuktikan kepada Allah tuh bahwa kita serius tuh kita buka rekening tabungan. Nah, dengan cara mendaftar. Nanti yang ngisi siapa? Nanti ada aja Kak. Ketika udah niat terbuka, tulus, ada aja jalan untuk ngisi rekeningnya. Ya. Biasanya target kita bilang ke jemaah setahun, 2 tahun, ternyata 3 bulan udah penuh tabungannya. Kadang ada yang cuma 1 bulan udah penuh. Kadang ini hanya sebagai pemancing. Itu pengalaman di lapangan yang ya. Nah, dari 2018 itu ya Bang. Pengalaman kadang baru nabung, ada aja rezekinya. Kadang-kadang itu bukti keseriusan kita ingin ke Baitullah Kak, seperti itu. Kemudian Bang Rafli, dari kita udah mendaftar, menabung dengan niat umroh di BSI itu, yang dengan melalui HMB ya. Yang tadi Bang Rafli bilang kan nggak istilahnya semampu kita gitu ya? Iya, semampu kita Kak, bukan cicil kan? Itu berarti kapanpun kita istilahnya menabung itu boleh ya, nggak ada batas waktu, nggak ada batas. Dan berapa yang nominalnya kita masukkan di tabungan itu juga boleh. Oh gitu. Bisa juga kalau jemaah nggak mau ngantri di bank, bisa juga dibantu di kantor kita, setor ke kantor, nanti kami yang masukkan ke. Biasanya kan ada yang malas ngantri di bank, jadi nyetorin ke HMB, ke kantor. Nanti kita akan store ke bank. Nah, nominalnya bebas, terserah. Dan karena sudah ada nomor rekening, bisa juga kayak kita payroll gaji kayak dari bank lain. Nah, kita sisihkan sedikit, tinggal ditransfer ke rekening kita di situ. Oke. Oh, itu keren ya. Iya. Dan saya Kak ya. Iya. Maksudnya apa ya? Ketika kita ingin niat umroh, yang tadi Bang Rafli bilang, ternyata sahabat Insight yang ada di rumah ini boleh share nanti sama Bang Rafli. Nomor HP saya ada Kak ya? Oh iya, nanti temenan dulu sama Bang Rafli sama Insight Pontianak ya. Oke, itu dari 2018 berarti udah berapa banyak jamaah Bang? Kalau jumlah jemaah tabungan Kak ya? Oh mungkin udah ribuan Kak. Nah udah ribuan. Karena kan HMB Travel se-Indonesia, bukan hanya di Kalimantan Barat. Itu misalnya yang jamaah yang mau umroh itu dari Sambas, Mempawah, Kapuasulu juga bisa Bang? Bisa. Kebetulan HMB Travel kantor cabangnya Kak sudah hampir di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Oh udah mau 14 kabupaten kota berarti? Oke. Sudah ada. Jadi tim-tim kita di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat dengan jemaah. Kayak di daerah bisa langsung ke kantor kita di daerah masing-masing. Seperti itu. Keren Bang Rafli. Ya, sahabat Insight tadi Bang Rafli udah jelasin terkait dengan umroh. Karena Haji Mabrur Barokah ini kan nggak cuma umroh ya Bang. Itu ada apa sih kayak wisata di luar negeri. Tour and travel, dan itu gimana Bang kalau untuk di HMB sendiri? Kalau yang nggak mau umroh, kan pasti ada yang lain juga tuh. Atau biasanya kalau target market kita itu Kak, kalau untuk jemaah umroh, mereka sudah umroh. Nah, untuk next berikutnya biasanya kita tawarkan halal tour biasanya Kak. Contohnya, kami biasa halal tour 3 negara. Itu kita di Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, Thailandnya juga Thailand Selatan. Nah, biasanya kita ada. Itu alumni jemaah biasanya banyak ambil, bawa keluarganya lagi. Nah, dan selain halal tour, biasanya kita juga melayani kayak study tour mahasiswa, kadang study tour kemarin ke Singapura, study tour ke Kuala Lumpur, bahkan study tour ke Korea kemarin juga ada. Nah, kita juga bisa layani itu Kak. Berarti kalau misalnya masyarakat yang ingin apapun yang dilakukan di luar negeri itu bisa melalui HMB gitu ya Bang ya? Di seluruh dunia pokoknya. Kalau yang terkait dengan hal tur tadi, artinya ketika kita datang ke satu negara itu sudah diarahkan oleh HMB atau pokoknya gimana? Start dari Bandara Pontianak atau dari terminal internasional di Pontianak, dari situ udah kita layani sampai kepulangan. Biasanya waktunya 7 hari Kak kalau halal tur 3 negara itu. Nah, Bang Rafli, kita ke regulasi nih ya. Apapun itu umroh atau perjalanan wisata, untuk HMB sendiri melihat regulasi yang ada di Indonesia ini seperti apa Bang? Nah ini agak sensitif ya. Nah, agak sensitif sebenarnya. Pada dasarnya untuk calon jemaah ataupun calon dari Bapak Ibu yang mau perjalanan ke luar negeri, sebenarnya sebelum ada niat ataupun sebelum ada biayanya atau dananya belum cukup, minimal kita punya paspor dulu Kak. Nah ini Bapak Ibu ya penting. Kita ada paspor dulu. Jadi apalagi sekarang antrian paspor ini panjang. Yang tidak ngantri itu untuk Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas. Bisa langsung datang. Nah, tinggal dilengkapi aja KTP, KK, buku nikah atau akta lahir. Nah, biasanya kan orang tua nih maklum ya Kak ya, namanya lain kadang, di KTP lain, di KK lain.
Apalagi yang orang tua dulu tuh pengalaman kita kayak nenek-nenek, kakek-kakek, biasanya umurnya ada yang dituakan. Nah, itu kadang-kadang yang sedikit repot. Nah, tapi di HMB Travel insya Allah kita bantu semua, Kak. Dari kita cek KTP, KK, aktenya harus sesuai. KK nggak ada, buku nikah nggak ada, pakai ijazah. Semuanya harus sesuai. Nah, perlu jadi catatan, Kak, kalau misalkan untuk umroh itu namanya harus 2 suku kata minimal. Misal saya Rafli Maulana. Nah, untuk umroh. Kalau yang pakai binti itu bin pengaruh nggak sih, Bang? Itu biasanya bintinya tidak ditulis tapi langsung dimasukkan nama orang tuanya. Nah, kalau untuk haji itu 3 suku kata. Kayak saya kan kurang, berarti saya masukin nama ayah saya, Rafli Maulana Zulkifli. Nah, 3 seperti itu. Kalau keluar negeri nggak masalah. Kecuali beberapa negara yang sedikit ketat ya, biasanya kayak Singapura itu, Kak, kalau namanya cuma 1 kata aja, nah biasanya sering dipanggil, ditahan. Nah, biasanya seperti itu. Itu ada pengalaman teman ada pengalaman saya. Ya. Nah, itu contohnya. Oke. Jadi sebaiknya dari awal kita buat, langsung bilang aja minta 2 suku kata atau 3 suku kata. Itu terkait nama ini kayaknya masyarakat masih banyak yang belum tahu atau gimana nih, Bang? Nah, banyak yang belum tahu biasanya, Kak. Biasanya makanya orang tua sekarang ini ngasih nama anak udah mulai 3 kan, 3, 4. Oh, itu ternyata pengaruh ya untuk pembuatan paspor. Nah, minimal 3 biasanya, Kak. Nah, jadi yang belum tahu nanti tinggal disisipkan nama orang tua. Cuman kendalanya, Kak, ketika kita mau menyusupkan nama orang tua ke dalam paspor, pihak imigrasi akan minta surat rekomendasi travel. Nah, hanya travel yang berizin resmi lah yang bisa mengeluarkan surat itu. Mengeluarkan surat itu artinya surat apa, Bang? Maksudnya tidak semua travel bisa mengeluarkan itu kan? Tidak bisa, hanya travel yang punya izin, yang sudah berizin resmi dari Kementerian Agama yang seperti HMB. Jadi kita tulis nanti nama calon jemaah yang buat paspor, nama misal Rafli Maulana, ditambahkan Zulkifli. Nah, atas nama ini akan melaksanakan umroh di bulan sekian. Nanti cap, tanda tangan pimpinan, diselipkan dalam berkas pembuatan paspor. Kan itu khusus untuk mereka yang tidak punya 1 suku kata. Nah, pengen nambah atau yang 2 pengen 3. Nah, gitu, Kak. Ya, baik. Selain itu, Bang, selain nama, Bang. Nah, selain nama, selain paspor tadi itu, Kak, ya. Nah, paling yang lainnya KTP, KK itu standar lah. Nah, sama vaksin. Nah, cuman kendala kalau orang tua yang nggak bisa divaksin biasanya minta surat keterangan dari dokter. Nah, boleh melakukan perjalanan. Tapi saran saya untuk Bapak Ibu atau calon jemaah atau calon yang mau berangkat ke luar negeri dan lain sebagainya, kalau orang tuanya udah uzur sebaiknya didampingi sama pihak keluarga. Nah, karena kalau kami travel ngurus kan, kita bawa 30 orang, kan kita nggak bisa fokus ke 1 orang tua ini, kita pasti urus 30-30-nya. Makanya sebaiknya didampingi sama anaknya, minimal biasa dorong kursi roda dan terkait sebagainya. Kesehatannya seperti itu, Kak. Oke, Bang Rafli, kan kalau misalnya kayak yang orang tua tadi tuh ya, misalnya itu kan rata-rata kendalanya namanya satu nama doang, kemudian kesehatan. Berarti itu kalau dari pengalaman ada nggak yang tadi Marif disebutin, tapi mereka tetap bisa pergi? Oh, nggak ada, tetap gitu. Kita akan memang harus keluarga ya. Betul, jadi harus yang nama lagi ditambah. Nah, kalau paspornya udah keburu jadi pun, Kak, cuma 1 kata bisa ditambah juga. Nah, kita keluarkan surat, mereka bawa ke imigrasi, nanti akan ditambah namanya di lembar berikutnya. Kalau soal kesehatan di HMB Travel kita juga udah nyiapin kursi roda travel untuk misal pihak keluarga yang nggak punya kursi roda bisa bawa, kita pinjemin. Nah, nanti untuk selama ibadah di sana, Kak. Seperti itu. Nah, mungkin ini teknis tapi yang sering terjadi, yang sering kita dengar di pemberitaan ya, Bang Rafli, bawa barang kemudian yang dari sana ke sini. Ini kita khusus untuk yang umroh ya. Tapi kalau untuk ke luar negeri juga mungkin sama ya. Nah, itu gimana tuh, Bang Rafli? Nah, kebiasaan orang Indonesia nih kan nggak belanja nggak sah, Kak, ya. Nah, nggak belanja nggak sah. Kalau kami dari pihak HMB Travel, biasanya dari kita menyiapkan bagasi itu kita tambah, Kak. Kalau misalkan umroh, biasanya 30 kilo. Nah, 5 kilonya itu, Kak, untuk membawa air zam-zam. Karena kita dapat jatah zam-zam 1 galon. Itu 5 liter. Untuk 1 orang? 1 orang. Itu 5 liter, beratnya 5 kilo. Itu kita tambahin. Terus bagasi biasanya 25 kilo, Kak. Kita kasih ke jemaah. Nah, seperti itu. Kalau pengalaman saya 14 tahun, alhamdulillah, jemaah HMB Kalimantan Barat itu tidak pernah over bagasi, aman. Nah, cuman HMB di kota lain seperti Sulawesi, Papua, mungkin tahu ya,
video-video viral banyak jemaah Sulawesi pulang haji seperti apa kan. Memang daya beli mereka tinggi. Nah, tapi kita ada solusi juga Kak. Biasanya kita kargo. Kita ada kerjasama dengan kargo di Saudi. Cuman sampainya kan agak lama. Nah, seperti artinya itu. Ada solusi dari HMB ketika mereka membawa barang-barang yang di luar yang tidak bisa kopernya beranak agak. Iya, jadi ini ya. Iya, berkembang biak. Dan ini memang sering terjadi dan memang terjadi di setiap perjalanan ya, Bang? Perjalanan biasanya ada. Nah, biasanya ada, cuman tadi kalau mereka mau langsung bawa berarti over bagasi, mereka harus siap bayar. Nah, harus siap bayar. Nah, kita udah peringatkan dari awal, dari manasik udah kita ingatkan jumlah kilonya, cabinnya, dan sebagainya. Nah, nanti di lapangan sebelum jemaah itu pulang ke Indonesia, Kak, malam terakhir itu di hotel kita udah timbang. Kita ada sistem penimbangan, antisipasi. Jadi kita udah tahu sebelum ke bandara itu udah kita antisipasi. Karena kalau di bandara baru kita antisipasi repot kan, ramai ngantri. Jadi H-1 tuh udah kita antisipasi. Nah, tim kita di Mekah atau Madinah di hotel udah bawa timbangan ke kamar-kamar jemaah, udah kita catat. Jadi kalau yang over udah kita peringatkan, Ibu, ini mau dikargoin atau mau dibawa hand carry atau mau dibagasikan. Nah, kita peringatkan. Baik. Oke, Bang Rafli mungkin tadi udah dijelaskan umroh, kemudian perjalanan ke luar negeri dari Kuala Lumpur, Singapura dan sebagainya. Untuk masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan travel-travel yang resmi, adakah tips dari Bang Rafli untuk sahabat Insight di rumah? Gimana caranya nih Bang? Apalagi mereka yang di perbatasan mungkin di daerah-daerah 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Iya, Kak. Jadi bagi Bapak Ibu ya, calon jemaah umroh terutama, bagi yang ingin mendaftar umroh, pastikan travelnya punya izin resmi dari Kementerian Agama. Nah, jadi namanya izin PPIU. Nah, itu di Kalimantan Barat banyak ya, ada 75 travel resmi. Nah, 75 travel resmi tinggal pilih saja. Di setiap kota insya Allah ada. Di setiap kabupaten kota sudah ada. Pastikan sudah berizin resmi. Jadi manfaatnya apa? Kalau sudah berizin resmi, ketika ada kendala di lapangan, ada kegagalan berangkat, kita bisa minta bantu klaim sama Kementerian Agama. Karena kami dalam pengawasan di Kementerian Agama atau Kemenak. Itu yang paling penting. Tapi yang lebih utama bagi calon jemaah, setiap sholat, setiap ibadah, mintanya sama Allah biar dimudahkan, biar dipilihkan, biar sampai ke tanah suci dengan semboyan labbaik Allahumma labbaik. Kita minta semuanya yang baik. Duitnya baik, rezekinya baik, kesehatannya baik, perjalanannya baik, travelnya baik, rombongannya baik, semuanya baik Kak. Nah, jadi insya Allah kalau kita sudah pegang labbaik Allahumma labbaik, itu insya Allah umrohnya mabrur, doa-doanya makbul, ibadahnya pun tenang, seperti itu Kak. Oke, baik Bang Rafli. Mungkin ini kita nanti akan ada sesi selanjutnya ya Bang Rafli ya, terkait dengan perjalanan umroh kemudian ke luar negeri. Kita udah masuk di sesi terakhir Bang Rafli, mungkin ada pesan atau yang ingin Bang Rafli sampaikan ke sahabat Insight terkait dengan travelnya Bang Rafli ini sama untuk masyarakat di luar sana. Ya, tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan bagi Bapak Ibu, kalau pilih travel tidak hanya di HMB Travel. Nah, kalau di HMB Travel alhamdulillah kita sudah 14 tahun dan jemaah alhamdulillah berangkat, kita belum pernah kejadian gagal berangkat kecuali waktu Covid 2 tahun itu permasalahan internasional. Sama ya nah, semuanya sama, itu tidak bisa dihindari, tapi kita tetap pegang amanah, uang jemaah aman, seperti itu. Setelah buka kemarin kita langsung berangkat. Nah, zaman masih karantina kita berangkat semua. Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, tadi untuk izin travel harus pilih yang resmi, baik travel yang sudah travel umroh yang di bawah Kementerian Agama atau travel jalan-jalan. Travel jalan-jalan Bapak Ibu atau tour and travel pilih yang di bawah asosiasi seperti di bawah Asita, seperti itu ya. Biar perjalanan Bapak Ibu tercover atau lebih aman. Karena yang namanya perjalanan umroh atau wisata, kita nggak tahu kejadian di lapangan. Kayak kami contohnya tahun 2024-2025 ini jemaah yang meninggal di perjalanan juga cukup banyak. Meninggal di Madinah ada, meninggal di Mekah ada, di Dubai ada, kemarin transit, di Kuala Lumpur ada. Nah, kalau Bapak Ibu di travel yang resmi dan amanah, insya Allah semuanya diurus. Nah, karena kita bisa klaim asuransi, tim kita sudah ada di tiap negara, seperti itu. Jangan sampai
Kayak teman saya juga ada sakit di Kuala Lumpur itu nggak ada yang ngurusin. Karena dia pakai travel dalam tanda kutip cari murah aja, Kak. Nah, sehingga tidak tercover semuanya ngurus sendiri. Nah, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi untuk pemilihan harga juga Bapak Ibu jangan serta-merta lihat di brosur. Karena brosur itu saya bilang sama jemaah kayak gini, Kak, seperti ngelihat beli nasi Padang. Nasi Padang ini harganya 15.000. Nasi Padang ini harganya 20.000. Kita harus buka isinya, Kak. Oh, ternyata 15 ini pakai telur. Oh, gitu. Yang 20 ini pakai rendang. Nah, jadi brosur travel juga seperti itu. Jangan lihat, oh ternyata murah. Yang ini kok mahal. Ternyata yang ini kita harus melihat isi dalamnya. Ternyata yang murah ini contohnya startnya Jakarta. Yang ini mahal ternyata dari Pontianak. Nah, tiket kan juga pengaruh. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus benar-benar lebih selektif dalam memilih brosur atau memilih travel. Itu aja sih, Kak. Mungkin edukasi ke jemaah. Ya. Bang Rafli, terima kasih banyak. Nanti next kita tadi ya terkait dengan beberapa yang belum dibahas itu ya. Misalnya mereka yang meninggal. Tapi di HMB dan di travel-travel yang terdaftar lah istilahnya, itu pasti diurus ya, Bang. Ya, dan jangan khawatir kepada sahabat Insight di rumah yang ingin umroh dan travel dimanapun, ada Bang Rafli Maulana. Terima kasih Bang Rafli, kita ketemu di lain waktu. Sahabat Insight, terima kasih. Insya Allah kita akan hadir lagi di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.